Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam. Sahabat, teman-teman media yang saya hormati, terima kasih telah hadir berpartisipasi dalam pertemuan kita siang hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait keadaan yang sekarang sedang kita hadapi, kita rasakan. Kita tahu telah terjadi perang di Timur Tengah dan ada dampak-dampak yang bersifat global dan sudah dirasakan oleh banyak negara. Nah, kita mengamati perkembangan semua itu sejak awal dan berkonsultasi dengan berbagai pihak. Sebagaimana saya kira sudah diketahui oleh publik bahwa sejak 3 minggu yang lalu pada tahap cukup awal dari peperangan ini sudah lebaran, saya berkeliling untuk berdiskusi, berkonsultasi dengan para duta besar negara sahabat, khususnya yang relevan dengan dinamika peperangan yang terjadi. Saya telah menemui duta besar Republik Islam Iran yang mulia Muhammad bin Jardi. Saya sudah menemui duta besar kerajaan Saudi Arabia yang mulia Al-Amudi, Faisal Al-Amudi. Saya sudah menemui duta besar interim Amerika Serikat yang mulia Peter Heyman. Dan saya atas undangan, saya sangat mengapresiasi bahwa saya diundang dalam pertemuan duta besar negara-negara Teluk ditambah kerajaan Jordania. Di sana ada duta besar Uni Emirat Arab, duta besar Kuwait, Bahrain, Qatar, dan juga duta besar kerajaan Jordania. Saya juga sudah bertemu dengan duta besar Turki yang mulia Talib Kucukcan dan berdiskusi banyak hal dengan beliau. Secara umum saya bisa katakan bahwa sebetulnya semua duta besar yang saya temui menyatakan aspirasi yang sama, yaitu menginginkan dihentikannya perang dan kekerasan. Semua mengekspresikan aspirasi itu. Bahwa kemudian masing-masing memiliki berbagai kepentingan yang mungkin bersilangan satu sama lain, itu jelas satu hal yang alami, dan bahwa konflik bersenjata itu juga terjadi begitu mendadak sampai dengan latar belakang yang jauh dan rumit, itu juga kita pahami. Tapi alhamdulillah sekarang kita telah mendengar berita bahwa telah dicapai kesepakatan gencatan senjata walaupun terbatas berapa hari, 10 hari, 2 minggu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyatakan apresiasi
apresiasi, terima kasih kepada kepada pemerintah Iran dan Amerika Serikat yang telah berhasil mencapai kesepakatan gencatan senjata ini. Tentu kita semua berharap bahwa ini akan menjadi permanen dan gencatan senjata ini akan diikuti dengan kesepakatan-kesepakatan untuk menghentikan kekerasan sama sekali. Dan dari berita-berita yang kita dengar juga bahwa wacana tentang dihentikan kekerasan dan pemusuhan itu ini bukan hanya terkait antara Amerika dan Iran, tapi juga di seluruh kawasan Timur Tengah. Ini menurut saya patut disyukuri dan kita dukung. Apapun ini harus kita dukung. Berhentinya kekerasan ini harus didukung. Dan terkait dengan ini saya juga ingin menyatakan apresiasi juga kepada pemerintah Iran, pemerintah Pakistan, yang menurut berita dan dikonfirmasi oleh beberapa pihak telah berupaya untuk menjadi penengah di dalam komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada negara-negara Teluk, termasuk Saudi Arabia dan Jordan, yang sampai hari ini sama sekali tidak membalas serangan kepada Iran, walaupun negara-negara mereka tempoh hari mendapatkan serangan juga dari Iran. Ini juga saya sudah sampaikan, sangat kami sesalkan. Dan kami mengapresiasi bahwa negara-negara Teluk itu sampai sekarang tidak membalas serangan, ya. Bahkan menolak wilayah masing-masing untuk dijadikan basis menyerang Iran. Ini dinyatakan dengan tegas sekali oleh para duta besar negara-negara Teluk dan Kerajaan Jordan pada saat pertemuan 2 hari yang lalu, saya kira, bahwa mereka menahan diri untuk tidak membalas serangan dan bahkan menolak wilayahnya dijadikan basis menyerang Iran, walaupun memang di negara-negara tersebut banyak di antara negara-negara itu sebetulnya ada pangkalan militer Amerika di sana, tapi mereka menolak dan melarang digunakannya untuk basis menyerang Iran. Ini harus kita apresiasi. Nah, apapun juga kita tidak bisa menutup mata bahwa perang dan kekerasan di mana saja, apapun alasannya, itu adalah bencana kemanusiaan yang harus kita cegah dan harus kita upayakan dihentikannya sesegera mungkin. Yang kedua, bahwa perang yang terjadi ini memiliki dampak global yang luar biasa. Sudah kita ketahui bersama bagaimana pengaruhnya terhadap lalu lintas suplai energi dari Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb, dan bagaimana pengaruhnya ke seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menghindar dari ini, termasuk Indonesia. Maka saya kira pertama-tama posisi kita adalah bahwa semua negara-negara yang terlibat langsung dalam peperangan ini adalah negara-negara sahabat. Iran jelas negara sahabat,
Saudi negara sahabat, Emirat negara sahabat, dan kita punya hubungan strategis yang luar biasa. Ya, kita tidak usah bicara soal timbang-timbangannya lah, berapa lebih banyak hubungan ekonomi kita dengan Saudi dan Emirat dibanding Iran misalnya begitu ya. Ya saya kira jelas memang lebih banyak pertukaran ekonomi kita dengan negara-negara Teluk ya, dibanding dengan Iran, tapi ini kan bukan hanya soal itu ya. Dan jelas mereka semua adalah negara-negara sahabat, dan oleh karena itu kita harus menundukkan diri sebagai sahabat bagi semua. Ini yang pertama-tama. Dan kita harus bersikap dengan landasan kehendak untuk mengupayakan kebaikan, kemaslahatan bagi semua. Yang kedua, bahwa dampak dari perang ini harus kita hadapi bersama-sama. Tidak ada yang bisa mengelak dari ini. Semua negara terdampak dan semuanya berjibaku untuk bisa mengelola dan mengatasi dampak-dampak dari peperangan itu. Karena dampak-dampak ini jelas menyulitkan buat negara-negara yang ada dan menyulitkan bagi masyarakatnya. Kita sudah mendengar kabar bagaimana Pakistan kehabisan cadangan minyak, Filipina kehabisan cadangan minyak. Dan itu pasti masalah besar sekali bagi masyarakatnya. Masalah ini luar biasa berat bagi masyarakat. Alhamdulillah pemerintah kita memiliki ketahanan strategis yang kurang lebih yang lebih baik dibanding beberapa negara lain. Pemerintah sudah mengumumkan tentang cadangan minyak yang relatif lebih baik, bahkan sudah Menteri Keuangan membuat jaminan bahwa BBM subsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Tapi jelas bahwa kesulitan-kesulitan tetap tidak bisa kita hindarkan, apapun itu, karena pengaruhnya nyata. Maka kita semua harus menyadari bahwa kita ini sekarang memang sedang menghadapi hal-hal yang menjadi tantangan besar untuk kita. Nah, terkait dengan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah melakukan konsolidasi. Sejak awal minggu ini kami telah mengkonsolidasikan instrumen-instrumen organisasi yang ada. Dan sesudah ini saya sendiri juga akan aktif untuk berdialog dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Alhamdulillah pada kesempatan di pertemuan bersama Dubes-Dubes GCC, saya sempat bertemu dengan Ketua Umum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, dan nanti saya juga akan menemui pimpinan-pimpinan ormas yang lain, komunitas yang lain. Saya akan berusaha menemui Kardinal Juwario dan KWI, saya akan menemui pimpinan Muhammadiyah dan lain-lain semuanya. Semua itu karena kita menyadari bahwa menghadapi tantangan-tantangan besar ini kita harus, dari tidak ada pilihan lain, kita harus membangun apa yang saya istilahkan sebagai societal resilience. Societal resilience itu artinya realitas ketahanan di tingkat masyarakat. Bahwa masyarakat kita ini tahan menghadapi
tantangan-tantangan besar yang sedang datang itu. Nah tentu ini harus dilakukan dengan upaya penguatan social resilience ya. Maka kami menginisiasi gerakan peningkatan ketahanan sosial untuk menciptakan realitas societal resilience itu. Dan ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh elemen manapun. Ini harus dilakukan bersama-sama dalam kerjasama bersama-sama. Kita harus mampu, masyarakat kita ini harus mampu mengembangkan kemampuan, ya mengembangkan kapasitas untuk saling tolong-menolong di tingkat akar rumput. Kita beruntung kita punya tradisi gotong royong dan kita harus membangun model supaya masyarakat kita di tingkat akar rumput ini bisa saling tolong-menolong. Kami mengistilahkan sebagai ta'awun ijtimai, saling tolong-menolong di antara masyarakat sampai ke tingkat akar rumput. Isu-isunya nanti akan kita bicarakan bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lain karena ini harus dikerjakan dalam kerjasama dan konsolidasi menyeluruh dengan elemen-elemen masyarakat yang lain. Mungkin nanti ada isu tentang tantangan energi yang bisa kita atasi dengan kita berupaya mengatasi dengan transformasi pemanfaatan energi. Misalnya ada soal saling dukung secara ekonomi di antara masyarakat. Kita ingat dulu ketika ada bencana gempa bumi di wilayah Yogyakarta, ada inisiatif akar rumput. Ini mengagumkan sekali ya, untuk mengembangkan saling bantu dengan model setiap keluarga menampung satu keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena gempa. Ini mengagumkan sekali dan itu jalan. Dan ke depan kita harus kembangkan model-model seperti ini supaya masyarakat kita ini punya ketahanan yang semakin kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita hindari, dan kita tidak punya alternatif lain. Itulah sebabnya saya juga menentang pihak manapun yang hendak memanfaatkan keadaan di tengah tantangan berat ini untuk memicu dinamika politik yang membahayakan bangsa dan negara. Teman-teman, saya kira media juga mencatat beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Ini berbahaya sekali. Kita tidak bisa menanggungkan anomali politik apapun di tengah keadaan ini. Kita butuh bertahan bersama. Kita harus survive bersama. Dan kita tahu bahwa pemerintah juga berjibaku habis-habisan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tahu persis bahwa pemerintah ini bukannya tidur enak-enakan, tapi bekerja keras sekali. Presiden juga bekerja keras sekali untuk soal ini. Maka mari kita melakukan konsolidasi bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama dari ini.
hal-hal yang menjadi keberatan pihak manapun tentang apapun, mari kita dialogkan secara rasional dan proporsional supaya kita tidak mengalami bencana-bencana yang lebih berat dari apa yang sekarang sedang kita hadapi. Jadi sekali lagi, pertama, kita semua berharap bahwa perdamaian betul-betul tercapai. Gencatan senjata yang sekarang sudah disepakati menjadi permanen. Permusuhan bisa dihentikan dan diredam, bukan hanya di kawasan Timur Tengah saja, karena kita juga menghadapi masalah-masalah kekerasan di berbagai tempat yang lain, di Somalia, di Sudan, di Libya masih, dan juga di Yaman dan daerah-daerah lain. Tempoh hari kita juga mendengar Pakistan menyerang Afghanistan misalnya. Ini semua harus dihentikan. Semua kekerasan ini harus berhenti, dan pertentangan apapun, perbedaan kepentingan apapun harus diselesaikan melalui perundingan damai, melalui jalan diplomatik, dengan memperhatikan dan disiplin, mengikuti ketentuan-ketentuan tatanan internasional yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dunia ini tidak punya alternatif untuk bisa survive bersama-sama kecuali dengan mewujudkan suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Dan yang kedua, mari kita hadapi dampak dari dinamika internasional yang tidak bisa kita elakkan ini dengan melakukan konsolidasi bersama dari seluruh elemen bangsa, antara rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara. Mari kita berkonsolidasi bersama untuk mengupayakan kemaslahatan bersama, supaya kita selamat bersama-sama. Karena tidak mungkin ada yang bisa selamat sendirian. Saya kira demikian pada intinya, teman-teman media. Terima kasih. Mohon maaf bila topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa hal yang penting yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum PBNU. Saatnya teman-teman untuk mungkin mengajukan pertanyaan. Silakan. Ada yang membantu membagikan mic? Ya, cewek ini Mbak, depan ini. Sebutkan nama dan dari media mana, Mbak? Baik, terima kasih Gus atas waktunya. Perkenalkan, saya Lenny dari Tempo. Ada dua hal yang mau ditanyakan Gus, mungkin terkait dengan situasi geopolitik. Yang pertama terkait dengan kita tahu salah satu yang konflik yang memuncak juga antara Israel dengan Lebanon. Terbaru prajurit di Indonesia yang di Lebanon ada yang tewas gitu ya Gus. Lalu di tengah kesepakatan gencatan senjata, kita Israel kan juga baru saja menyerang kembali Lebanon di tengah kesepakatan gencatan senjata itu Gus. Pandangan dari PBNU seperti apa? Karena banyak yang menilai sudah saatnya, bahkan mantan Presiden Pak SBY menyarankan untuk mengevakuasi TNI dari wilayah misi perdamaian itu.
dari universitas itu ditaklik gitu karena wilayahnya sudah tidak aman. Dari PBNU seperti apa melihatnya? Apakah juga setuju untuk menarik pasukan TNI dari Unifil, dari Lebanon gitu ya Gus? Lalu yang kedua terkait dengan sikap pemerintah, khususnya Pak Presiden Prabowo menanggapi konflik itu di Iran dan Amerika. Sampai hari ini Pak Presiden dinilai seperti tersandra begitu Gus dengan keanggotaannya di BOP, tidak berani untuk mengutuk Israel gitu. Bahkan setelah PBB mengungkapkan temuan bahwa satu prajurit yang tewas itu disebabkan oleh serangan dari Israel, Pak Presiden sampai hari ini belum memberikan keterangan apapun dan mengutuk secara tegas kepada Israel. Itu PBNU melihatnya seperti apa? Apakah memang melihat Pak Prabowo di sini bermain dua kaki karena tersandra di BOP atau bagaimana? Gitu, terima kasih. Langsung aja. Baik, terima kasih. Pertama soal gencatan senjata yang tidak immediately efektif. Saya kira bukan hanya soal Israel menyerang Lebanon. Kemarin waktu pertemuan dengan Dubes JCC, mereka juga mengeluh karena setelah diumumkan gencatan senjata itu masih jatuh bom di wilayah mereka misalnya. Jadi bahwa gencatan senjata itu tidak immediately efektif secara faktual setelah diumumkan, ini memang satu masalah tersendiri. Karena menurut saya ya, secara alami perang itu begitu peluru ditembakkan, orang sulit untuk bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan bahwa gencatan senjata ini patut disyukuri sungguh-sungguh. Nah, tentu saja sikap kita tidak berubah. Kita mendesak, menyeru, menuntut supaya segala kekerasan dihentikan oleh siapapun. Kalau soal pembenaran, setiap pihak mungkin punya pembenaran. Mungkin, kita tidak tahu, karena ada perspektif kepentingan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu, kekerasan harus dihentikan oleh siapapun. Ketika kekerasan berhenti, tidak berarti bahwa perbedaan kepentingan, benturan kepentingan otomatis hilang, memang. Tetapi perbedaan dan pembenturan kepentingan itu harus diselesaikan melalui jalan damai. Itu tuntutan kita jawab. Maka kita pertama-tama harus melihat ini dari perspektif kebaikan bersama dari seluruh kemanusiaan. Pertama-tama, kita tahu kita punya kepentingan, kita punya sikap, kita punya nilai-nilai yang membuat kita cenderung memihak ke satu pihak dan tidak menyukai pihak yang lain. Itu jelas, jelas sekali, semua sudah dinyatakan, semua sudah dinyatakan. Ya, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kekerasan ini pertama merupakan bencana kemanusiaan, karena yang menjadi korban itu adalah juga manusia dengan darah daging, dengan orang-orang yang dikasihi di sekelilingnya. Yang kedua, bahwa dampak dari kekerasan hari ini itu tidak bisa dilokalisir. Perang dimanapun itu terjadi, pasti dampaknya akan menimpa seluruh masyarakat dunia. Maka kita harus menolak segala bentuk peperangan. Dan ya, saya ingin ngajak kepada semuanya, kepada masyarakat, marilah kita berhenti melihat perang ini seperti nonton bola. Nonton bola itu kalau yang satu gol kita sorak-sorak, kalau kesebelasan yang kita bela kena gol, kita maki-maki.
dan sebagainya. Ini perang ini bukan seperti nonton bola. Perang ini dampaknya menyangkut nasib kita sendiri juga. Dimana kita melihat perang ini sebagaimana keadaannya bahwa ini ancaman bagi seluruh kemanusiaan. Itu pertama-tama. Perbedaan, kita tahu kita punya sikap menolak penjajahan Israel atas Palestina itu jelas. Tapi kita bisa upayakan itu melalui perundingan-perundingan damai, melalui upaya-upaya damai yang tidak melibatkan kekerasan. Nah, kemudian soal bagaimana sikap presiden, saya sendiri yang melihat bahwa pertama, mandat atau amanat dari konstitusi kita ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka yang diupayakan adalah itu, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bukan melibatkan diri ke dalam konflik dan peperangan, tetapi justru mengupayakan supaya konflik dan peperangan itu bisa diredam dan dihentikan. Soal prajurit kita menjadi korban di dalam serangan Israel terhadap Lebanon dan terhadap Unifil, saya kira itu memang menjadi bagian dari resiko yang harus disadari sejak awal ketika kita terlibat di dalam pasukan perdamaian seperti itu. Dimanapun terjadinya, namanya tentara itu memang siap dengan itu. Dan saya kira presiden kita sebagai seorang prajurit, sehingga beliau mengerti betul. Tapi pertama-tama yang harus diupayakan adalah ketertiban dan perdamaian. Itu pertama-tama. Dan kita menghadapi situasi, konstelasi, dinamika yang kompleks sekali. Yang kompleks sekali, yang menjadikan kita tidak punya kemewahan untuk memperturutkan hanya sekedar emosi subjektif kita. Karena kita harus mengupayakan jalan keluar dari konflik itu. Ini yang pertama. Soal tersandera BOP atau tidak, kita tidak tahu BOP ini jalan apa enggak. Sudah perang begini, bagaimana? Mana tahu kita ya. Kalau dikatakan Presiden Prabowo tersandera oleh BOP, disandera pakai apa coba? Kalau mau ikut BOP kita malah harus bayar gitu Pak katanya. Itu disandera apa? Seandainya kita tidak punya keinginan, tidak punya tujuan untuk membantu Palestina, apa alasan kita ikut BOP itu? Tidak ada alasan lain selain untuk membantu Palestina. Nah sekarang terjadi seperti ini, ya kita masih belum tahu bagaimana keadaannya. Ya. Nah, lebih lanjut, kemarin saya bertemu dengan kiai-kiai di Jawa Barat, berpuluhan kiai. Kemudian menanyakan berbagai hal terkait dinamika internasional dan bagaimana pemerintah dan presiden mengelola keadaan ini. Saya akan sampaikan kepada kiai-kiai. Kiai-kiai kita ini penjaringan Islam kan punya ilmunya kiai. Ilmunya kiai itu diantaranya adalah satu kaidah yang kita kenal yang mengatakan tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Semua yang dilakukan oleh pemimpin itu harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpin. Presiden Prabowo itu pemimpin mana? Rakyatnya rakyat mana? Kalau nanti Prabowo Subianto dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ditanyakan pertama-tama yang kemaslahatannya siapa? Karena tasarruful imam manutun bimaslahatir ra'iyah. Yang pertama-tama harus dipikirkan dalam maslahatnya rakyat
Indonesia, apapun yang terjadi. Ya di dalam dinamika internasional yang ada, kita tidak punya pilihan selain bertaruh pada kapasitas dan keterampilan politik dari presiden sebagai pemimpin negara, sebagai kepala negara. Kita kan tidak bisa ikut berunding. Kita tidak bisa ikut datang nemuin Presiden Donald Trump misalnya, kan tidak bisa. Tapi yang penting dua hal, bahwa pertama-tama amanat konstitusi kita ini adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu yang harus diupayakan sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, bahwa tanggung jawab pemimpin negara pertama-tama adalah kemaslahatan rakyat negaranya. Nah, itu sebabnya tadi telah saya katakan bahwa kita saat ini membutuhkan konsolidasi menyeluruh antara rakyat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan negara untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat ini bersama-sama supaya kita bisa selamat bersama-sama. Dan ini sudah saya nyatakan sejak berbulan-bulan yang lalu. Terima kasih. Saya kepengen satu lagi, nanti setelah itu mungkin kalau ada kesempatan untuk doorstop, bisa doorstop ya. Masih banyak ya. Oke, kalau gitu gini aja, 3 pertanyaan langsung saya, tapi masing-masing orang satu ya. Oke, Mas Hindu silakan. Satu saja pertanyaannya, singkat supaya nanti bisa di cover semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafigus dari Times Indonesia. Pakistan akhirnya berhasil menjadi mediator Iran dan Amerika. Sebenarnya ini pukulan untuk Indonesia sendiri, Gus. Artinya ada yang tidak beres dengan diplomasi Indonesia sendiri. Gus, apa catatan dari PBNU sendiri, Gus? Catatan kritis, Gus, mungkin Gus, untuk PBNU kenapa Indonesia sampai dikesampingkan bahasa kasarnya, tapi Pakistan akhirnya bisa berhasil mendamaikan dua negara ini. Oke, ya, berikutnya. Tadi ini masih nih, yang sebelah kiri nih. Oke. Izin Gus, saya Sela dari Kompas.com. Pertanyaan saya sederhana Gus. Tadi kan Gus Yana sudah cerita ya, banyak safari dalam tanda kutip bertemu dengan dubes, kiai-kiai. Itu pertanyaan saya gini Gus. Setelah Gus mungkin sudah ketemu dengan dubes negara sahabat segala macam, itu dari pemerintah kita responnya seperti apa sih? Apakah ada ajakan kepada PBNU atau mungkin kepada orang-orang itu untuk kita duduk bareng yuk, mungkin pemerintah apakah pernah memberikan undangan itu Gus kepada Gus Yahya secara khusus, baik itu Pak Presiden atau mungkin Pak Menlu Sugiono, dan kalau misalkan belum, apakah ada rencananya sih Gus kapan sih ketemu untuk membahas ini? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Terakhir yang ketiga ini pojok. Satu pertanyaan aja ya. Ya, Assalamualaikum Gus, saya Miko dari apakata.co.id. Yang saya tanyakan secara garis besar ya, apakah PBNU setuju Indonesia itu masuk di BOP, Gus? Karena di dalam BOP itu terdapat Israel yang menjadi anggota utama, dan secara tidak langsung itu Indonesia menjadi diplomasi dengan Israel gitu. Oke, ya. Oke, nah, secara apa setuju apa tidak? Itu aja. Semoga Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama mengenai Pakistan ya. Ya, saya kira ini semacam katakanlah dorongan sebetulnya bagi Indonesia untuk bisa berperan lebih aktif dalam diplomasi internasional. Ya, kita belum tahu bagaimana dinamikanya, tapi saya kira ini juga terkait dengan konstelasi bagaimana posisi Pakistan di dalam hubungan-hubungan politik dan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat. Bagaimana hubungan Pakistan dengan Amerika Serikat, Pakistan dengan Iran, dan lain sebagainya. Karena kita tahu Pakistan ini bertetangga dalam satu perbatasan dengan Iran. Nah, tentu tapi apapun juga ini menjadi dorongan supaya Indonesia lebih aktif secara diplomatik, melibatkan diri dalam upaya-upaya penyelesaian itu. Pertanyaan kedua mengenai hubungan dengan pemerintah, jelas sejak ini saya akan melakukan email untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak pemerintah, terutama terkait dengan
inisiatif-inisiatif untuk membangun societal resilience. Kalau soal politik internasional, ya itu kan wewenang pemerintah, NU tidak punya dubes, tidak punya menlu sendiri, tidak mungkin. Itu wewenang pemerintah. Bahwa saya kemarin menemui dubes-dubes itu kan untuk mendapatkan insight tentang apa sih ini, kepentingannya itu apa sih, dan lain sebagainya, supaya kita bisa mengetahui apa yang kita hadapi ini. Maka pertanyaan saya kepada setiap dubes yang saya temui itu sama sebetulnya. Pertanyaan saya itu, what can we expect going further from this? Itu pertanyaan saya. Apa yang bisa kita harapkan sesudah ini terjadi ini? Supaya apa? Kita ngerti apa yang harus kita antisipasi gitu. Itu sekedar cuma itu. Saya bukannya berunding dengan Iran, tidak mungkin. NU bukan pemerintah, tidak bisa mewakili negara. Nah, maka kalau nanti saya meminta pertemuan dengan pihak pemerintah, ini terkait dengan inisiatif-inisiatif dalam negeri yang kita lakukan. Kemudian terkait BOP, saya sudah sampaikan sejak awal ya, bahwa tujuan Indonesia, kita setuju Indonesia masuk BOP itu dengan tujuan membantu Palestina. Kalau tujuannya selain membantu Palestina, kita tidak mungkin setuju. Kita setuju Indonesia masuk BOP dengan tujuan membantu Palestina, itu saja, dengan cara apapun yang mungkin. Kalau kita hanya bicara lebih baik memperkuat PBB itu umurnya sudah bersama dengan umurnya Israel dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Ada sekian banyak resolusi tapi tidak ada tidak ada aksi on the ground, aksi yang nyata yang bisa memberdayakan resolusi-resolusi yang ada. Ketika Israel melanggar resolusi-resolusi itu, seluruh dunia diam, tidak ada yang bertindak. Nah, bahwa BOP ini kemudian dibentuk, apapun alasannya, apapun frameworknya, kita melihat ada peluang untuk membantu Palestina di situ, sekecil apapun. Sekurang-kurangnya peluang untuk menghentikan kekerasan atas warga Palestina. Itu sudah luar biasa besar. Peluang untuk menghentikan kekerasan yang menimpa warga Palestina. Itu sudah sesuatu yang besar. Untuk bisa menyelesaikan masalah Palestina secara tuntas, itu tidak cukup hanya dengan satu langkah, satu inisiatif sehari dua hari, pasti tidak cukup. Pasti dibutuhkan inisiatif-inisiatif lain. Nah, ada satu hal lagi sekarang, bahwa BOP ini, dengan masuk BOP ini menjadi satu-satunya ruang bagi Indonesia di tengah segala macam platform multilateral yang tersedia. Ini satu-satunya ruang bagi Indonesia untuk ikut berperan secara aktif dan nyata. Kita sudah di PBB sekian lama ini, ya kita tahu semua hasilnya. Oki selama ini kita tahu seperti apa keadaannya. Kita mau berperan lewat Liga Arab, tidak bisa. Kita mau berperan dengan alasan apapun, dan tidak ada. Satu-satunya alasan supaya Indonesia bisa ikut berperan langsung dalam upaya membantu Palestina itu memang sementara ini adalah BOP. Itu pun kalau BOP-nya jalan. Kalau memang BOP-nya jalan. Nah, sekarang dengan perang ini kita juga belum tahu ini BOP-nya bagaimana toh. Kita juga belum tahu, tapi kita tidak bisa buru-buru selama kita masih punya kepentingan, punya tujuan untuk membantu Palestina. Saya pernah menafsirkan bahwa kalau kita punya tujuan
untuk menggali lubang di tanah, nggak ada sekop, nggak ada cangkul, adanya sendok yang kita gali pakai sendok. Kalau sendok ini juga kita buang, berarti kita meninggalkan tujuan menggali lubang di tanah. Kalau tidak ada alternatif lain, ketika orang menanyakan apakah kita perlu keluar dari BOP, boleh saja asal ada alternatif. Tidak boleh keluar habis itu pulang tidur kan nggak boleh. Harus ada alternatif karena kita tidak boleh berhenti berupaya membantu Palestina, itu tidak boleh. Itu menurut saya ini mandat konstitusi. Apapun caranya yang mungkin dan halal. Saya kira itu. Terima kasih.